Beginilah kondisi pasca terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Jembatan Limpas Gondoruso di Kecamatan Pasirian, Lumajang terputus hanyut terbawa lahar. Akibatnya jembatan limpas di tengah aliran Sungai Kaliregoyo yang menghubungkan antara Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari tidak bisa dilalui warga. Sejumlah aktivitas warga pun terkendala, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Kami merasa sulit untuk perjalanan dinas ke SD kami, Mas. SD kami adalah SDN Gondoruso 03, di mana kami, murid kami itu banyakkan di sana. Jadi guru-guru dan anak buah kami itu ada di sisi selatan sana, yang di sana hanya 3. Kalau di daerah sana hanya 3 guru, Pegawai Negeri 1, GTT 2. Selain jembatan Limpas Gondoruso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Di antaranya jembatan Gondoruso, jembatan Tegir, jembatan Klopo Sawit, jembatan Nguter, Hamzah, Jurang Mangu, Purwosono. Selain jembatan, bangunan warung dan bengkel milik warga juga turut hanyut diterjang banjir lahar Gunung Semeru. ketemu maneng wis metok saiki. Banjir lahar Gunung Semeru ini juga menelan korban jiwa. 2 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ditemukan di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Jumat siang. Korban merupakan suami istri atas nama Bambang dan Ngatini. Mereka terseret banjir lahar saat melintas di jembatan Sungai Mujur dan ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal. Total hingga hari ini ada 3 korban meninggal dunia akibat banjir lahar. Jadi warga-warga yang tinggal di bibir sungai ataupun bibir tanggul ini kami lakukan evakuasi. Namun apa daya, masih ada korban jiwa. Jadi kita ada 3 korban, yaitu 1 di Pronojiwo, di Marlina dan yang 2 di Klopo Sawit ini, di Desa Klopo Sawit, yaitu Pak Bambang dan Bu Ngatini Usai ditemukan, kedua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Klopo Sawit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok massa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda jelang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa diwarnai oleh aksi saling lempar antara petugas dan massa. Aksi saling lempar mewarnai demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Masa aksi yang ingin mengarah ke depan gedung MK diblokade oleh polisi di depan kawasan Patung Kuda. Selain menempatkan kawat berduri, petugas memasang beton pembatas untuk menghalau massa. Ribuan orang yang diketahui pendukung Prabowo Gibran terlibat cekcok dan saling dorong dengan petugas. Petugas bekerja keras untuk memisahkan kelompok pendukung Prabowo Gibran dan massa kontra Prabowo Gibran. Salah satu kelompok massa menuntut pelanggaran etika di Pilpres 2024 ditindaklanjuti. Massa juga meminta MK mendiskualifikasi paslon 02 karena pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Putu Bagus, Aristiawan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini demo massa jelang putusan sengketa Pilpres 2024, kami telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Putu Bagus, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang masih berlangsung hingga kini di sana?
Ya baik Syafa dan juga pemirsa, untuk aksi unjuk rasa memang sampai saat ini sekiranya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini masih dilakukan oleh sejumlah massa aksi yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat, diantaranya dari buruh dan juga pendukung begitu dari massa yang pro dan juga kontra terhadap hasil pengumuman dari pemutusan atau hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Dan terlihat begitu terpantau di dalam layar kaca Anda, juru kamera Aris Setiawan akan menunjukkan visual di depan Anda begitu. Saat ini massa yang terlihat ini merupakan massa yang pro terhadap hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum, di mana memang tadi situasi sempat memanas. Maka dari itu dari pihak kepolisian membuat barikade atau membuat blokade begitu untuk menghindari adanya konflik atau kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan begitu, karena memang sekali lagi dapat kami informasikan untuk massa yang hadir ini tergabung dari dua pihak, yakni dari pihak yang pro terhadap hasil dari penghitungan KPU dan juga ada yang kontra. Dan sementara itu tadi kami menunjukkan visual untuk masa aksi yang pro, dan juru kamera kembali Aris Setiawan di seberang, artinya sekitar di Jalan Merdeka Barat begitu. Ini terlihat begitu untuk masa yang kontra terhadap penghitungan suara atau penetapan suara yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana terlihat juga begitu di dalam layar kaca Anda bahwa ada aksi pembakaran ban, dan terlihat pula bahwa pada Jumat sore suasana di tempat kami melaporkan sekiranya di sekitaran wilayah Patung Kuda memang terpantau dilakukan adanya penutupan jalan, di mana massa yang ingin melakukan aksi demonstrasi ini memang dipusatkan di wilayah Patung Kuda dan sekitarnya. Terlihat juga di dalam layar kaca Anda begitu juru kamera Aris Setiawan menunjukkan visual bahwa ada asap yang mengebul ke udara, ini karena memang massa yang kontra terhadap hasil penetapan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum ini melakukan aksi pembakaran ban. Dan sementara itu memang pihak dari kepolisian menempatkan pembatasan beton dan juga ada sejumlah kawat berduri begitu. Ini guna mengantisipasi atau penjagaan yang cukup ketat oleh sejumlah personel kepolisian untuk disiagakan. Sementara itu untuk beberapa tuntutan yang disuarakan untuk massa yang pro dan mendukung atau yang setuju dengan hasil dari penghitungan suara dari KPU ini, yang artinya berada di belakang saya ini, mereka menyuarakan bahwa menuntut adanya hasil pemilu yang damai dan adanya pihak yang kalah ini untuk menerima kekalahan. Dan untuk pihak yang kontra, yang artinya berada di sebelah kanan saya yang tadi membakar ban begitu, mereka menyuarakan adanya indikasi kecurangan terhadap pemilu 2024 dan juga mereka mengharapkan mendiskualifikasi maksud kami paslon nomor urut 2 karena adanya pelanggaran etika. Sementara itu kami juga menyampaikan informasi untuk aksi unjuk rasa ini, kami kembali menyampaikan ada dua pihak yang pro dan juga yang kontra. Dan tadi ini sempat terjadi sedikit aksi dorong-dorongan, namun masih bisa dikendalikan dengan aman dan masih bisa dikondisikan oleh pihak kepolisian. Dan kami harapkan bahwa memang sesuai dengan peraturan undang-undang bahwa aksi demonstrasi atau unjuk rasa ini memang berakhir atau diharapkan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan sekiranya pada saat ini mereka masih menyuarakan tuntutannya begitu, kita harapkan bersama-sama agar mereka bisa menyuarakan aksinya dengan damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami kembalikan ke Anda, Syafa. Baik, Putu Bagus, saat ini unjuk rasa masih berlangsung, masih ada aksi pembakaran ban di sana. Lalu bagaimana dengan rekayasa atau pengalihan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian di sana? Ya baik, benar sekali, memang ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan seperti yang tadi saya sudah sampaikan begitu, bahwa memang terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa ini di barikade atau dibatasi pagar besi di sepanjang Jalan Merdeka Barat, dan
untuk arah ke Bundaran HI itu masyarakat masih bisa melewati jalan tersebut. Namun di sepanjang Jalan Merdeka Barat dan juga sekitaran Monas, jalan ditutup. Sepanjang jalan ini menuju ke Harmoni, dan juga ini adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan agar memang tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun terjadi kemacetan karena aksi unjuk rasa yang dilakukan pada sore hari ini. Dan kami harapkan begitu terlihat kembali, kami menampilkan visual di dalam layar kaca Anda. Juru kamera Ari Setiawan menampilkan bahwa terdapat sejumlah pihak dari kepolisian begitu yang melakukan pagar barikade untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak terjadinya kerusuhan begitu. Karena memang melihat tadi sekiranya kami memantau sekiranya pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat tadi ada aksi saling dorong, ada aksi saling lempar juga. Namun ini masih kondusif begitu, dan tadi sempat memanas pula sekiranya sebelum jam 5 sore karena memang ada aksi atau suara yang disampaikan atau orasi yang memang ditanggapi oleh pihak kontra begitu. Ini memang dari pihak kepolisian ini memasang barikade dan ada sejumlah pengamanan karena sekali lagi ada masa pro dan kontra, dan ini juga dipasangi pagar agar tidak terjadinya aksi-aksi yang tidak diinginkan. Sekian Syafa, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 pada Senin pekan depan. Sebelum memutuskan, para hakim konstitusi akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan hasil akhir dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebelum memutuskan, para hakim konstitusi akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan hasil akhir dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun, ada sejumlah keputusan dan peristiwa yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, untuk pertama kalinya 4 menteri dihadirkan untuk bersaksi di persidangan perihal isu bantuan sosial. Untuk pertama kalinya pula, majelis hakim memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyerahkan kesimpulan. Selain itu, banyak pihak yang mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sidang PHPU Pilpres 2024, menjadi terbanyak sepanjang sejarah Pilpres. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini telah menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU 2024. Kini jelang putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak sama-sama optimis. Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemohon optimis bahwa putusan MK bakal mengabulkan permohonan mereka. Sementara kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak terkait juga optimis putusan MK bakal menolak permohonan yang diajukan oleh kubu Anies dan Ganjar. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, sejumlah tokoh dan asosiasi juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Jubir MK mengungkap baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerangkan pengajuan diri Megawati menjadi amicus curiae bisa mendorong MK memberikan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil. Sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan surat tulisan tangan Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan menandakan kondisi serius demokrasi negeri. Menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi? Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA serta 5 tokoh yakni Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian ya dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkap, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisihan hasil Pilpres ini atensi publik itu begitu besar gitu ya. Publik ingin berpartisipasi dengan mengatasnamakan sebagai sahabat pengadilan. Itu tujuan mereka adalah membantu Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perspektif yang berbeda, walaupun mereka itu bukan pihak itu dalam perkara itu. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Apa sebenarnya amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak mengajukan ke MK?
Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri berpartisipasi sebagai amicus curiae. Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum mengajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, Elsam, ICGR, dan IMDLN. Dalam kasus Prita Mulyasari, mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Ya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga justice kolaborator. Fenomena tidak biasa terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Hari ini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di TKP, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat sore Syahreza, apa fakta-fakta baru yang ditemukan oleh polisi usai memeriksa lokasi kebakaran? Baik Syafa dan juga pemirsa, terkait fakta baru setelah kami melakukan pemantauan sejak pagi tadi, bahwasanya kebakaran yang melanda sebuah ruko di Jalan Mampang Perapatan di Jakarta Selatan ini terpantau sudah mulai dipasangi oleh garis polisi oleh pihak kepolisian pasca terjadinya pemadaman lebih dari maksudnya sekitar 16 jam sekiranya. Dan terkait dengan situasi di depan halaman, khususnya ini ada garis polisi yang sudah melintang dan juga ada beberapa puing yang mayoritas merupakan puing-puing bingkai dan juga lukisan begitu yang hangus ludas terbakar akibat dari ledakan yang dipicu oleh sebuah kompresor di sebuah tempat di basement yang menyebabkan menewaskan 7 orang hingga membuat 5 orang lainnya terluka. Dan kita beralih ke sisi lainnya, Syafa dan juga pemirsa, bahwasanya kebakaran ini juga berdampak terhadap sisi ataupun sekitar gedung, di mana gedung di sebelah kanan tempat saya melaporkan saat ini terdampak ada bekas kebakaran yang begitu hangus, namun kerusakannya tidak begitu signifikan. Namun jika kita beralih ke gedung sebelah kiri, ini ada berbagai kaca yang tampak begitu pecah sehingga banyak puing-puing yang membahayakan masyarakat yang melintas di sekitar kawasan ini. Namun Syafa dan juga pemirsa, berbicara mengenai korban jiwa, ini dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Kapolsek Mampang Perapatan Polres Metro Jaksel, yakni Kompol David Junior Kanitaro, yang mengatakan bahwa korban tewas mencapai 7 orang, di mana 1 diantaranya adalah lansia, 1 diantaranya juga anak berusia 8 tahun dan juga 1 balita berusia 2 tahun. Yang mana sementara untuk korban luka ini terdiri dari 5 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, salah satunya di RSUD Mampang Perapatan. Dan untuk diketahui juga Syafa dan juga pemirsa, bahwasanya kronologi dari kebakaran ini terjadi lantaran adanya sebuah kompresor yang meledak di sebuah basement, lalu juga ada salah satu pegawai yang diduga menyiram bensin di suatu benda sehingga ini memicu percikan api yang begitu besar dan berdampak terhadap kerusakan barang sehingga menimbulkan korban jiwa di sebuah toko frame ataupun galeri yang berlokasi di sekitar Jalan Mampang Perapatan Raya di Jakarta Selatan. Sementara itu Syafa dan juga pemirsa.
Baik, Syahreza, bisa ditunjukkan mengenai toko yang terbakar ini, ada 4 lantai, apakah juga menjadi difungsikan sebagai tempat tinggal pemiliknya, seperti apa, Syahreza? Oke, baik Syafa dan juga pemirsa, untuk diketahui juga bahwa toko yang memiliki 4 lantai ini merupakan milik dari sebuah keluarga yang berusaha ataupun menawarkan jasa soal bingkai dan juga galeri, di mana berdasarkan ketemuan fakta yang kami temukan bahwa 7 orang yang tewas itu merupakan satu keluarga, di mana mereka ditemukan dalam kondisi tewas pasca terjadinya pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran, di mana mereka korban tewas ini ditemukan di sebuah ruangan di lantai 2, sehingga sudah dilakukan proses evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit Polri di sekitar Jakarta Selatan. Sementara itu siapa? Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Kebakaran toko bingkai di Mampang, Jakarta Selatan diduga terjadi akibat ledakan kompresor di basement toko. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan baru bisa dipadamkan setelah 10 jam pemadaman. Api berkobar membakar toko bingkai berlantai 4 di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga dan karyawan toko pun panik. Beberapa di antaranya mereka berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam toko. Namun sejumlah karyawan dan anggota keluarga pemilik toko terjebak di lantai 2 bagian belakang gedung. Akibatnya 7 orang meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya terluka. Sumber api diduga berasal dari basement toko yang muncul akibat ledakan kompresor. Tadi kan saya karyawan sini, saya di sini saya kerja jaga parkiran. Terus tiba-tiba generator yang listrik itu yang dari basement itu meledak. Nah tiba-tiba lukisan pada mental semua ke depan, otomatis. Nah karyawan yang di bawah tuh pada luka-luka, Mas. Setelah 10 jam pemadaman, api akhirnya padam. Seluruh korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, sementara polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan calon penumpang pesawat protes terhadap pembatalan keberangkatan pesawat di Bandara Sultan Babuloh, Ternate, Maluku Utara. Pembatalan jadwal keberangkatan merupakan dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Data airport bisa terbang. Kami mau penjelasan lainnya. Kenapa bisa maskapai lain terbang? Ratusan calon penumpang pesawat ini cekcok dengan pihak maskapai Lion Air di Bandara Sultan Babuloh, Ternate, Maluku Utara. Mereka mempertanyakan keputusan maskapai yang tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, dan Labuha. Pihak maskapai menjelaskan pembatalan disebabkan letusan Gunung Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara, di mana abu vulkanik juga mengarah ke jalur penerbangan. Maskapai meminta calon penumpang untuk menjadwalkan ulang penerbangan atau melakukan pengembalian tiket 100%. Tak hanya di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, abu vulkanik Gunung Ruang juga meluas hingga ke Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan sebagian Pulau Kalimantan. Kami mau penjelasan lainnya. Kenapa bisa Pagi ya. Kalian maskapai apa, Pak? Maskapai Atlantik. Tujuannya tuh? Jakarta. Ke Jakarta. Nanti diganti kapan, Pak? Kurang tahu juga, Pak. Jadi melapor hari ini, Pak? Iya. Itu pengembalian 100% atau berapa persen? Ya, ratusan warga masih bertahan di sejumlah pengungsian pasca erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, debu dan batu vulkanik yang menutupi jalan dibersihkan petugas.
Petugas gabungan dari kepolisian dan Basarnas membersihkan material debu bercampur batu vulkanik Gunung Ruang di dermaga Tagulandang serta sejumlah jalan protokol di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Pembersihan dilakukan untuk keamanan mobilitas kendaraan dan aktivitas warga. Sementara hingga kini debu dan batu vulkanik di rumah-rumah warga belum dibersihkan karena sebagian warga masih mengungsi. Kerikil ini sangat berbahaya, maka dari itu saya memerintahkan personil saya untuk melakukan pembersihan. Memang ada rencana dengan stakeholder terkait, dengan Pak Bupati maupun dari instansi terkait seperti TNI. Kami akan melakukan pembersihan di daerah Botok, daerah Botok yang itu memang sangat banyak dilalui oleh masyarakat dan itu rawan kecelakaan di situ ya. Sementara itu ratusan warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian pasca erupsi Gunung Ruang. Warga mengaku takut Gunung Ruang kembali erupsi. Ada sejumlah lokasi yang menjadi tempat pengungsian, yakni gereja, sekolah, dan kantor kelurahan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebelumnya Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara meletus beberapa kali dalam 2 hari terakhir. Pada erupsi pertama, Gunung Ruang menghasilkan awan panas setinggi 2.500 meter, disusul dengan erupsi kedua setinggi 1.800 meter. Erupsi Gunung Ruang juga mengakibatkan gempa seismik sebanyak 373 kali. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Ruang menjadi level 4 atau awas. Dari Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Lanyi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Jenazah Iwan Sutrisman yang tewas dibunuh oleh Serda AAM tiba di Pulau Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli. Setibanya di dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut langsung melaju. Padahal keluarga korban telah lama menunggu kedatangan kapal ingin melihat peti jenazah. Duka bercampur tangisan histeris di dermaga pelabuhan memicu kekecewaan dari banyak keluarga yang telah menunggu kedatangan jenazah Iwan. Pihak keluarga menyerukan keadilan atas peristiwa ini. Keluarga menilai motif dan kasus ini harus dibuka pada publik. Bajunya baju hitam dan celananya biru dan tali pinggangnya ya udah kita buktikan sesuai foto. Artinya itu pihak keluarga yakin bahwa itu jenazah itu memang jenazah Iwan ya? Iya, saya yakin dan sudah saya buktikan langsung di hadapan Pak Polres Sawalunto dan Pak Pomal Lantamal 2 Padang. Keluarga berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman untuk menerima sanksi seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Polres Nias Selatan bersama tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara melakukan autopsi terhadap jasad siswa SMK yang tewas diduga dianiaya kepala sekolah. Sementara Dinas Pendidikan di Sumatera Utara juga telah memeriksa terduga pelaku serta rekan korban. Tim Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan autopsi terhadap jenazah Yeredi Nduru di Rumah Sakit Umum Daerah Thomsen Nias, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Yeredi Ndururu, siswa SMK 1 Si2 Ori, Nias Selatan, tewas usai diduga dianiaya kepala sekolahnya. Proses autopsi ini pun disaksikan langsung oleh orang tua korban dan para kerabat yang berlangsung di kamar jenazah di rumah sakit. Polisi telah memeriksa 9 saksi mulai dari rekan korban, guru, orang tua korban. Atas nama Yeredi Nduru, bahwasanya kasus ini dalam masih penyelidikan. Jadi sudah ada sekitar
9 saksi yang kita periksa, termasuk kawan-kawan dari korban, termasuk juga guru yang hadir pada saat kejadian. Jadi untuk memperjelas apa penyebab kematian dari korban atas nama Yaridin Duru, kita melaksanakan otopsi. Otopsi ini kita datangkan tim dari Medan, Rumah Sakit Bayangkara Medan, baru hari ini bisa terlaksana. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sementara pihak keluarga berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini dapat cepat terungkap dan keluarga mendapatkan keadilan. Keluarga berharap hasilnya nanti sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, sesuai dengan visum yang kita dengar dari pihak Rumah Sakit RSUD Thomson Gunung Stoli. Usai dilaksanakannya otopsi oleh polisi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan untuk disemayamkan yang selanjutnya dikebumikan. Sementara itu, untuk mengungkap kasus kematian Yaridin Duru, Dinas Pendidikan Sumut membentuk tim pencari fakta. Dinas Pendidikan Sumut sudah memeriksa terduga pelaku, yakni kepala sekolah, dan dimintai sejumlah keterangan dari rekan korban. Kejadian seperti yang disampaikan, yang diuraikan di dalam sebagai penganiayaan itu sebenarnya masih kita belum bisa memastikan seperti itu terjadi. Ya, bahkan dari orang-orang yang dekat atau berhubungan dengan korban itu ada memberikan pernyataan bahwa kejadian itu tidak ada seperti itu ya. Kejadian seperti itu tidak ada, bahkan mereka memberikan kronologi ya, bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak masuk beberapa hari. Pihak Dinas Pendidikan telah menyerahkan seluruh proses hukum ini kepada pihak kepolisian. Jika terbukti ada penganiayaan, Disdik Sumut akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah. Yaridin Duru, seorang siswa SMK 1 Sidoaori, Nias Selatan, tewas usai diduga dianiaya kepala sekolahnya. Penganiayaan tersebut dialami korban pada 23 Maret 2024 lalu. Korban dihukum dengan cara dipukul bersama 7 siswa lainnya. Usai dihukum, korban mengeluh pusing dan beberapa hari setelahnya korban mengalami demam tinggi dan mengigau. Pada 13 April 2024, korban pun dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Usai dirawat selama 2 hari, korban pun meninggal dunia. Dari Nias dan Medan, Iman Jaya Lase, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Truk pengangkut alat berat lepas kendali akibat sang sopir lupa menarik rem tangan. Video truk pengangkut alat berat lepas kendali itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, terlihat truk pengangkut alat berat berjalan sendiri dan dikejar oleh sang sopir. Video ini viral karena sang sopir berusaha sekuat tenaga mengejar truknya yang melaju tak terkendali. Meski sempat menabrak pembatas jalan tol, truk akhirnya dapat dikuasai sopir. Karena video viral ini, petugas segera menangani kejadian di kilometer 413B ruas tol Batang Semarang. Namun alhamdulillah tidak ada korban baik dari pihak truk maupun mobil lain di sekitar jalan tol tersebut. Walaupun sempat membuat pengguna jalan panik, petugas patroli Jalan Raya PT Jasa Marga Semarang Batang meminta sopir melanjutkan perjalanan. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Fortuner arogan berplat mobil dinas TNI palsu sebagai tersangka. Ia ditangkap ketika bersembunyi di rumah kakaknya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pierre W.G. Abraham ditetapkan sebagai tersangka dalam jumpa pers yang digelar Mapolda Metro Jaya. Ia terbukti memalsukan plat dinas TNI dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di rumah kakaknya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 2 plat dinas Mabes TNI yang sebelumnya sempat dibuang di daerah Lembang, Jawa Barat. Perkara tersebut, di mana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi Denma Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Sebelumnya tersangka menyerempet pengendara lain saat hendak masuk rest area kilometer 56 tol Jakarta Cikampek 10 April lalu. Usai insiden tersebut, tersangka kabur meninggalkan mobil korban dan menolak bertanggung jawab. Pengendara lain yang menjadi korban aksi membahayakan itu kemudian melapor ke Barreskrim Polri dan rekaman hasil tersangka pun viral di media sosial. Pemirsa, puluhan korban investasi bodong menggeruduk rumah pelaku. Para korban juga menyeret terduga pelaku ke Polda Banten dan membuat laporan. Usir aja Bu, usir. Sejumlah warga emosi terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan penipuan investasi bodong Serang, Banten. Para korban yang tersulut emosi ini pun membawa terduga ke Polda Banten dan melaporkan penipuan investasi bodong ke SPKT. Diketahui, sebanyak 30 orang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong oleh salah seorang warga yang tinggal di Taman Mutiara Indah, Kelurahan Terondol, Kota Serang. Para korban mengaku dijanjikan keuntungan 40%. Namun setelah berjalan sejak Januari 2024, keuntungan tak kunjung diberikan. Total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kronologis penipuannya berkedok investasi ya. Kemudian dengan membuat menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40%. Nah, dari 40% itu hanya janji, tidak ada yang diberikan 40%. Karena dari modal investasi, semuanya tidak ada modal yang balik kan gitu. Boro untung itu sih. Total. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Teheran, Iran. Ada Laila Rahmah dan kami juga menantikan terhubung dengan Ja'far At-Toyar, WNI di Isfahan, Iran. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Iran, Mbak Laila. Waalaikumsalam Mbak Safa, selamat sore waktu Iran. Baik Mbak Laila, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Baik, untuk situasi terkini hari ini alhamdulillah berjalan dengan seperti sebelumnya, normal-normal saja, tidak ada hal yang signifikan terjadi di sini Mbak. Baik di Isfahan, di Tehran maupun di kota-kota lainnya. Baik pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Ja'far At-Toyar, WNI di Isfahan, Iran. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ja'far. Ya, waalaikumsalam Mbak. Selamat sore waktu Iran. Baik, Mas Ja'far, tadi Mbak Laila mengatakan bahwa situasi di Teheran kondusif. Lalu bagaimana dengan situasi terkini di Isfahan, Iran saat ini? Iya. Izin menyampaikan Mbak, alhamdulillah kondisi di Isfahan sama seperti yang disampaikan Mbak Laila di Tehran juga sama kondusif. Nggak ada masalah apa-apa. Baik, Mas Ja'far, tapi betulkah ada serangan saat Jumat dini hari? Serangan tidak ada Mbak, ya. Yang saya baca berita itu dan saya konfirmasi ke beberapa orang di sini, serangan tidak ada. Hanya ada 3 drone kecil yang masuk ke wilayah militer Iran, dan bunyi dentuman itu hanya suara dari militer Iran kepada drone-drone tersebut itu Mbak. Jadi serangan itu tidak ada sama sekali. Baik, tidak ada serangan. Kalau Mas Ja'far sendiri apakah sempat mendengar adanya suara ledakan yang cukup keras? Kalau saya sendiri tidak mendengar sama sekali Mbak ya, karena memang jarak antara tempat saya dan tempat itu jauh, nggak dekat. Baik, Mbak Laila, hingga kini apakah sudah ada penjelasan resmi dari pemerintah Iran terkait kabar adanya serangan Israel ke Iran Jumat dini hari?
Baik, terima kasih. Untuk kabar resmi dari pemerintah Iran sudah dikonfirmasi bahwa kabar penyerangan Israel ke Iran itu merupakan kabar yang salah, gitu. Jadi yang benar itu adalah kabar benar seperti tadi Bang Ja'far katakan bahwa terdeteksi ada 3 drone yang melintasi wilayah militer Iran, di mana hal tersebut adalah respons otomatis dari pertahanan militer udaranya Iran gitu. Jadi jikalau ada jikalau ada masalah seperti ini akan diaktifkan pertahanan militer tersebut gitu. Jadi jika ada hal-hal objek melintas yang itu adalah melewati udara, itu akan otomatis diserang oleh militer Iran secara otomatis. Seperti hal-hal terjadi sebelumnya juga ketika di konflik mengenai Said Qasim Soleimani. Baik, lalu adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah Iran untuk meningkatkan keamanan di sana? Mbak Laila. Untuk hal-hal khusus, misalnya imbauan kepada masyarakat sebelumnya tidak ada, Mbak. Kami di sini masih belum ada, karena biasanya kalau misalnya memang situasi genting, kita secara otomatis dapat himbauan dari SMS misalnya. Tapi untuk sekarang kita belum ada imbauan tersebut dari pemerintah Iran, dan mengenai pengetatan pengetatan militernya mereka, kami tidak mengetahui hal tersebut. Tapi pastinya kami tahu bahwa Iran sudah memiliki pertahanan antisipatif seperti yang terjadi sekarang ini, Mbak, bahwa hal tersebut kan antisipatifnya militer Iran menangani hal-hal yang lewat di udaranya Iran begitu. Baik, Mas Ja'far, saat ini bagaimana kondisi WNI di Isfahan? Apakah ada perintah untuk melaksanakan evakuasi? Iya, Mbak, kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri yang ada di Isfahan, itu masih belum ada himbauan untuk melakukan evakuasi. Masih sama seperti biasa pada hari-hari pada umumnya, masih siaga 2 ya, Mbak ya. Jadi kita masih tetap kondisi aman, tapi kita harus selalu bersiap gitu. Jika ada sesuatu hal yang terjadi, kita sudah harus bersiap bersama-sama untuk pergi ke kedutaan gitu, Mbak. Baik, Mas Ja'far, dengan memanasnya kondisi di Timur Tengah ini, apakah ada keinginan dari sejumlah WNI di sana untuk pulang ke tanah air misalnya, Mas Ja'far? Iya, kalau dari WNI sendiri ada beberapa memang yang ingin pulang secepatnya. Ada juga yang tidak, karena melihat kondisi dari masyarakat Iran sendiri, khususnya Isfahan, Mbak ya, di sini masih sama seperti pada hari pada umumnya, masih bisa dilihat sendiri kondisi jalanan masih umum seperti biasa, pasar-pasar juga masih buka, jadi ya enak gitu, nggak terlalu khawatir dan membuat orang risau. Baik, kalau di Isfahan kondisi WNI masih baik dan normal, tidak ada perintah evakuasi, lalu bagaimana dengan di Teheran, Mbak Laila? Di Teheran juga sama, Mbak, tidak ada perintah untuk evakuasi, karena di sini KBRI juga masih mengimbau untuk siaga 2 dan belum ada penaikan menjadi siaga 1. Baik, terima kasih Mbak Laila Rahma, WNI di Teheran, Iran, dan juga Mas Ja'far Atoyah, WNI di Isfahan, Iran, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga situasi di Iran tetap bisa berlangsung normal dan kondusif. Salam untuk teman-teman WNI di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari salah satu lokasi pengungsian erupsi Gunung Ruang di Gereja GMIST Siloam, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, kami telah terhubung dengan rekan Jeffrey Langi di lokasi. Selamat malam, Jeffrey. Bagaimana situasi terkini di lokasi pengungsian? Silakan. Terima kasih. Dapat saya laporkan, karena ini saya berada di lokasi pengungsian Gereja Mesir Injili Sangieta Laut atau Gemis Siloam yang ada di Desa Apengsala. Dan lokasi ini juga tidak jauh dari posko terpadu. Namun kondisi para pengungsi saat ini dapat sesuai pantauan saya tidak ada sarana-sarana penerangan seperti
lampu, atau penerangan lainnya. Dan kondisi para pengungsi saat ini juga masih beberapa pengungsi mengaku mereka masih sangat membutuhkan perlengkapan bayi serta perlengkapan alat tidur lainnya. Dan untuk mendengar lebih jauh dari keluhan-keluhan para pengungsian saat ini, saya sudah berada dengan salah satu pengungsi yang berada di lokasi pengungsian Gereja Gemis Siloam. Selamat malam Ibu. Mohon maaf dengan nama saya. Untuk saat ini boleh kondisi lokasi pengungsian saat ini bagaimana? Lokasi pengungsian saat ini kami tidak ada penerangan lampu, dan memang saat ini juga pemerintah sudah mengupayakan untuk bahan makanan, juga tikar, juga tidak ada pemaksaan. Tadi kami sudah mengupayakan. Dan tentunya juga kami sangat membutuhkan untuk selimut, sebab saat ini banyak orang tua dan juga dan untuk tuan saya ada apa di sini sarana fasilitas untuk sarana yang kami butuhkan sangat sulit, yaitu air dan juga MCK. Sebab ada juga Bapak Ibu yang sudah lanjut usia untuk MCK tidak ada. Jadi itu fasilitasi yang tentunya akan kami butuhkan selama dalam pengungsian ini. Indonesia ada beberapa di sini para pengungsi merupakan salah satu desa yang berada tepat di bawah kaki Gunung Ruang, yaitu desa Lain Pacayu, yaitu desa yang memiliki dampak terbesar karena dia memiliki tepat di bawah kaki gunung yang sedang bererupsi pada beberapa hari lalu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Jeffrey Langi melaporkan langsung dari lokasi pengungsian di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.